Lika-liku. Hehe, maaf. Bilang ready jika sudah Wes dan wes kak. oke. Wis ya, mulai ya, ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas B, terutama kelompok D dan C yang akan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syahid Barkas Andul Fakih dengan NIM akhir 135, yang merupakan perwakilan dari kelompok D yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelum itu mungkin saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Farhan Noval Gandhi, lalu ada Mas Reza Dewandaru, ada Mas Almas Fahri Musyadak, ada Miko Adi Saputra, Ramdhani Firman Hidayat, dan Umma Habib Hanifah. Mungkin langsung ke pembahasan. Sebelum itu, rumusan masalah pada diskusi kelompok kami. Yang pertama itu faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Menjelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke. Penetasan ayam adalah proses kritis dalam industri peternakan untuk menghasilkan anak ayam yang sehat dan kuat. Dengan berbagai langkah yang penting mempengaruhi produktivitas, kualitas ternak, dan keberlangsungan usaha. Inkubator digunakan untuk menciptakan lingkungan optimal bagi perkembangan embrio dengan mengendalikan suhu, kelembaban, dan ventilasi udara. Guna pengaturan suhu, kelembaban, dan ventilasi yang tidak tepat dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kualitas embrio. Suhu memainkan peran krusial dalam perkembangan embrio, di mana perubahan atau fluktuasi yang signifikan dapat berdampak negatif, menyebabkan cacat perkembangan atau bahkan kematian embrio. Faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Faktor lingkungan yang menentukan keberhasilan penetasan diantaranya temperatur yang sesuai, kelembapan yang cukup, dan sirkulasi udara yang lancar di dalam inkubator. Temperatur yang paling ideal dalam inkubator ialah pada suhu 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Kelembapan berperan sebagai pengatur kecepatan evaporasi telur. Kelembapan yang ideal adalah 75 sampai 80%. Sirkulasi udara dalam mesin tetas sangat diperlukan karena embrio memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida selama perkembangannya. Oke, baik, selanjutnya itu ada penetasan mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Alasannya yaitu penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2 dipengaruhi oleh beberapa hal seperti umur induk, suhu dan kelembapan, dan kondisi embrio. Telur yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih siap untuk menetas dikarenakan saluran reproduksi yang lebih matang. Mesin tetas 1 memiliki setting suhu yang sedikit lebih rendah yaitu di suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan yang lebih rendah yaitu 60% dibandingkan dengan mesin tetas 2 dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Suhu dan kelembapan yang tepat sangat penting untuk perkembangan embrio yang optimal. Oke, selanjutnya itu ada yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena induk yang sehat, bebas dari penyakit, dan mendapatkan asupan gizi yang cukup cenderung menghasilkan telur yang lebih baik. Telur yang berkualitas memiliki cangkang yang kuat dan tidak rusak, serta memiliki isi yang berkualitas dan berpotensi untuk mengandung embrio yang sehat. Umur induk juga berpengaruh karena induk yang lebih muda mungkin belum mencapai puncak produktivitasnya, sehingga telur yang dihasilkan kurang berkualitas. Sebaliknya, jika induk lebih tua cenderung menghasilkan telur yang kualitasnya lebih baik karena telah memiliki saluran reproduksi yang matang.
Oke, yang selanjutnya interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Mungkin sebelumnya mohon maaf, di sini saya belum bisa on cam dikarenakan adanya gangguan teknis. Oke, langsung saja. Interaksi antara kualitas telur yang baik dan kondisi mikroklimat yang optimal saling berinteraksi untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan embrio. Kondisi mikroklimat dalam inkubator mencakup suhu, kelembapan, dan juga ventilasi udara. Suhu yang lebih rendah di mesin tetas 1 mungkin tidak cukup untuk mendukung perkembangan optimal embrio. Kemudian kelembapan yang tepat membantu menjaga kelembapan internal telur dan mencegah kekeringan yang dapat merusak embrio. Kemudian ventilasi yang baik dalam inkubator penting untuk mempertahankan kualitas udara yang optimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Keberhasilan penetasan ayam dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dalam inkubator dengan suhu ideal 37-38% dan kelembapan 75-80%. Hasil penetasan yang lebih rendah pada mesin tetas 1 dibandingkan mesin tetas 2 disebabkan oleh pengaturan suhu dan kelembapan yang kurang optimal. Umur induk yang lebih tua akan menghasilkan telur lebih baik dikarenakan memiliki saluran reproduksi yang matang. Kesehatan dan gizi induk mempengaruhi kualitas telur, dan interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat optimal sangat penting untuk perkembangan embrio yang sehat. Wow. Oke, dari penyampaian diskusi dari kelompok D sudah selesai. Mungkin dari kelompok D, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan untuk teman-teman kelompok C. Ya, silakan untuk teman-teman yang resen, mungkin dari tadi yang pertama Mbak Velia Galuh, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Velia Galuh Pramudita dengan NIM D1A 023025. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok D, apa yang bisa dilakukan jika telur berasal dari induk muda agar hasil penetasan tetap optimal? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada Mbak Rista tadi ya. Silakan Mbak Rista. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rista Imala dengan NIM D1A 023280. Izin bertanya ke kelompok D. Pertanyaannya itu, seandainya tingkat keberhasilan penetasan itu turun drastis, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk mencari penyebabnya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi ada Mbak Devi yang ingin bertanya, silahkan. Mic-nya belum masuk ya. Mohon maaf, Mbak, suaranya tidak terdengar. Ya, mungkin bisa diulangi Mbak Devi. Bagaimana saya Devi Ahyani dengan Ibu 9, bagaimana mengatur tidak bekerja Kurang jelas apa ya? Mungkin bisa
dikirim lewat kolom chat aja mungkin ya. Ya mungkin ini sambil menunggu, apa bisa dijawab dulu Mas Barkah? Oh ya, silakan untuk Mas Almas. Oke, di sini saya izin menjawab dari pertanyaan yang dari Mbak Velia. Yang apa yang bisa dilakukan jika telur berasal dari induk muda agar hasil penangkapan optimal? Nah, caranya yang pertama itu pilih telur dengan bentuk dan cangkang normal, meskipun berasal dari induk muda seringkali lebih kecil dan kualitasnya belum optimal. Kemudian yang kedua, pilih telur dengan bentuk dan cangkang yang normal, meskipun berasal dari induk muda. Hindari telur kecil dan juga cetak. Kemudian pastikan inkubator berada dalam kondisi mikroklimat yang sangat stabil karena embrio dari telur induk muda lebih sensitif. Dan selanjutnya itu berikan nutrisi tepat pada induk sebelum dan selama masa produksi telur agar kualitas telur meningkat. Terus yang selanjutnya itu gunakan teknik pre-inkubasi seperti pemanasan ringan awal atau pre-warming untuk menstimulasi embrio secara bertahap. Dan yang terakhir itu jangan simpan telur terlalu lama sebelum dimasukkan ke inkubator karena kualitas telur cepat menurun. Apakah sudah dijawab, Mbak Velia? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin saya ingin menjawab dari pertanyaannya Mbak Rista ya. Tadi kan ditanyakan seandainya tingkat keberhasilan penetasan turun drastis, langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencari penyebabnya gitu kan. Langkah pertama ya adalah mengevaluasi kondisi mikroklimat dalam inkubator gitu, seperti suhu, kelembapan, dan ventilasi. Karena suhu dan kelembapan yang tidak sesuai merupakan penyebab paling umum turunnya keberhasilan penetasan. Pemeriksaan tersebut itu meliputi yang pertama ada cek suhu apakah masih dalam rentan ideal 37-38 derajat. Kemudian ada cek kelembapan yaitu idealnya 75-80. Terus ada pemeriksaan ventilasi udara, apakah aliran udara lancar atau tidak tertutup. Setelah itu ada pemeriksaan dari kualitas telur itu sendiri seperti ada keretakan atau umur simpan dan ukurannya. Terus ada kondisi ayam petelurnya yaitu seperti gizi, umur, dan kesehatan. Apakah menjawab untuk barista? Menjawab. Terima kasih Mas Dani. Oke, dari pertanyaannya Mbak Devi, bagaimana mengatur kembali kelembapan inkubator secara manual jika tidak tersedia secara otomatis? Mungkin dari rekan-rekan kelompok D, ada yang ingin menjawab dari pertanyaannya Mbak Devi? Silahkan. Mungkin dari kelompok D izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi terkait pertanyaan tersebut.
Oke, sebentar guys. Ya, mungkin aku dari perwakilan kelompok D izin menjawab ya berdasarkan hasil diskusi kami. Cara untuk mengatur kembali kelembaban inkubator secara manual itu langkah-langkahnya yang pertama itu bisa tambahkan wadah berisi air hangat ke dalam inkubator. Nah, air hangat ini meningkatkan kelembaban lebih cepat dibanding air dingin. Lalu perluas permukaan penguapan dengan menggunakan spons, handuk basah atau kain kasa yang sebagian terendam di air. Lalu tutup sebagian ventilasi sementara tanpa menutup total untuk menjaga uap air tetap di dalam inkubator. Dan perlu pemantauan kelembaban menggunakan hygrometer manual dan sesuaikan posisi atau jumlah air sesuai bacaan. Hindari genangan air langsung pada telur karena dapat menyebabkan kerusakan. Mungkin berdasarkan hasil diskusi kami seperti itu Mbak Devi, apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup diskusi kami pada kesempatan kali ini. Dari kelompok D kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.